sahabat Nusantara, perkenalkan saya Dr. Nur. Belakangan ini ada banyak pasien saya yang bertanya kepada saya tentang vaksin HPV. Kenapa ya? Setelah saya cari tahu, ternyata ada kabar gembira nih untuk semua wanita di seluruh Nusantara. Jadi, Bapak Menteri Kesehatan Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin telah menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan vaksin HPV secara gratis mulai dari tahun 2022 ini. Sarangnya ya Pak. Nah, sekarang yuk kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul terkait dengan vaksin HPV ini. Yang pertama tentu saja, apa itu HPV? Jadi, HPV adalah singkatan dari Human Papilloma Virus atau virus human papilloma. Jadi virus ini merupakan virus yang bertanggung jawab terhadap terjadinya beberapa infeksi pada kulit. Salah satunya adalah kutil kelamin atau yang lebih dikenal dengan Condyloma acuminata. Nah, selain itu, HPV merupakan virus yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kanker leher rahim. Ya, betul, kanker leher rahim. Kanker yang merupakan penyebab kematian terbesar kedua wanita terbanyak di Indonesia. Ada sekitar lebih dari 30.000 kasus kematian setiap tahunnya. Nah, pertanyaan kedua, Dok, kalau saya terinfeksi HPV, tanda dan gejalanya apa, Dok? Sayangnya, infeksi HPV tidak menimbulkan gejala pada fase awal sampai dia menjadi kanker leher rahim. Jadi diperlukan waktu antara 3-20 tahun dari terinfeksi virus sampai dia menjadi kanker leher rahim. Nah, jika kanker leher rahimnya telah memasuki fase lanjut, maka akan menimbulkan beberapa gejala, di antaranya terjadi perdarahan di luar fase atau siklus menstruasi, atau kita bisa kenali jika menstruasi tidak beraturan. Kemudian dapat terjadi keputihan yang banyak, berbau busuk, atau keputihan yang bercampur darah. Kemudian juga bisa terjadi penurunan berat badan yang drastis, kesulitan buang air besar dan buang air kecil, kemudian nyeri pada daerah panggul saat atau setelah melakukan hubungan seksual, dan beberapa gejala lainnya. Lalu, kapan Dok saat yang tepat untuk melakukan vaksin HPV? Saat yang paling tepat adalah saat seseorang berusia 9 sampai 14 tahun dan belum aktif secara seksual. Nah, pada kasus ini akan diberikan 2 kali dosis. Nah, inilah vaksin yang akan ditanggung oleh pemerintah. Loh, kenapa diberikan kepada anak-anak, Dok? Kan yang kena kanker biasanya orang dewasa. Nah, karena penyebaran virus HPV ini sebagian besar melalui kontak seksual, maka akan lebih efektif jika vaksin diberikan sejak usia dini dan sebelum aktif secara seksual, yaitu pada usia sekitar 9-14 tahun tadi. Dok, kapan ini vaksinnya diadakan? Segera? Nah, vaksin ini akan diberikan kepada anak usia 5 dan 6 SD di 111 kabupaten kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan termasuk di Bali. Nah, pelaksanaannya akan dilaksanakan pada atau bertepatan dengan bulan bias, yaitu bulan imunisasi anak sekolah sekitar di bulan Agustus sampai September 2022 ini. Nah, kedepannya kita harapkan akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia ya. Lalu ada lagi pertanyaan, Dok, saya 30 tahun, sudah menikah, terlambat dong saya untuk vaksin? Tidak ada kata terlambat ya. Jadi, walaupun berusia di atas 15 tahun, tetap disarankan untuk melakukan vaksin. Namun, berbeda dengan vaksin sebelumnya, dosis yang akan diberikan kepada seseorang yang berusia 15 tahun ke atas atau yang sudah aktif secara seksual akan terbagi menjadi 3 dosis. Dan sayangnya, vaksin yang ini belum ditanggung pemerintah, tapi mudah-mudahan segera ya. Dok, apakah vaksin ini perlu dilakukan berulang-ulang? Sampai saat ini para ahli menyatakan bahwa jika seseorang sudah melakukan vaksin secara lengkap, baik itu 2 dosis ataupun 3 dosis, maka tidak perlu dilakukan vaksin ulang atau booster. Dok, saya takut efek sampingnya nanti saya kenapa-napa lagi habis divaksin. Tidak usah takut. Jadi vaksin HPV ini
Efek sampingnya tergolong sangat ringan, biasanya hanya berupa kemerahan, bengkak, dan nyeri di sekitar area suntikan. Atau bisa juga disertai dengan rasa demam. Nah, demikian sharing dari saya tentang vaksin HPV. Semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Jangan tunda vaksin untuk mencegah kita semua dari risiko terkena kanker leher rahim. Like dan subscribe channel Apotek Nusantara ini, kemudian sharing berita ini jika bermanfaat kepada sahabat atau teman Anda yang memiliki putri usia 5-6 tahun. Saya Dr. Nur, mohon pamit.